Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembahasan buku Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya karya Harun Nasution. Dalam seri ini, kita akan menelusuri 6 bab penting yang membahas Islam dari sudut pandang yang luas, mulai dari aspek keagamaan, filsafat, kebudayaan, hingga ekonomi. Melalui karya ini, Harun Nasution mengajak kita untuk memahami Islam bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai sistem hidup yang utuh dan rasional. Pada bab pertama, pengertian Islam secara mendasar. Kata Islam berasal dari kata salimah yang berarti selamat, tunduk, dan patuh. Dengan demikian, Islam bukan sekedar nama agama, tetapi menggambarkan sikap total kepasrahan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Harun Nasution, Islam bukan hanya seperangkat ajaran dogmatis, melainkan pandangan hidup yang menyeluruh. Harun Nasution menegaskan bahwa Islam mencakup 3 unsur utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah berbicara tentang keyakinan terhadap Tuhan dan keesaannya, dan syariat membahas tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Sedangkan akhlak adalah penghayatan moral yang menjadi ruh bagi seluruh ajaran Islam. 3 unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Harun Nasution juga mengklasifikasi agama berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu yang pertama, agama dinamis. Agama dinamis adalah agama yang berkembang dari kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang tidak terorganisir secara sistematis. Lalu ada agama animisme, kepercayaan terhadap roh atau jiwa yang terdapat pada benda-benda alam. Lalu ada agama politeisme, kepercayaan terhadap banyak dewa yang mengatur berbagai aspek-aspek kehidupan. Dan agama henoteisme, yang dimana kepercayaan terhadap satu dewa utama di antara banyaknya dewa. Yang terakhir ada agama monoteisme, kepercayaan terhadap satu Tuhan yang Maha Esa seperti dalam agama-agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa agama-agama berkembang dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks dan sistematis. Harun Nasution juga menekankan pentingnya memahami Islam dengan pendekatan rasional. Menurutnya, umat Islam harus mampu menafsirkan ajaran agama sesuai konteks zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pemikiran ini menunjukkan pengaruh besar dari pendekatan teologi rasional dalam tradisi Islam klasik, khususnya yang berkembang pada masa Mu'tazilah. Bagi Harun Nasution, pemikiran rasional bukan berarti mengurangi keimanan, tetapi justru memperkuat pemahaman terhadap kebenaran wahyu. Lebih jauh lagi, Harun Nasution mengajak umat Islam agar tidak hanya menerima tradisi secara pasif, melainkan juga meneliti, mengkritisi, dan mengembangkan pemikiran Islam agar tetap relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban modern. Dengan kata lain, Islam yang dipahami secara dinamis akan melahirkan umat yang progresif dan berdaya saing di tengah tantangan global. Bab pertama ini menjadi dasar untuk memahami seluruh isi buku. Melalui pembahasan awal ini, kita diajak untuk melihat bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sistem nilai yang memandu seluruh aspek kehidupan. Serta, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan,
tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur sosial dan budaya di masyarakat. Pada episode berikutnya, kita akan memasuki bab 2, di mana Harun Nasution menjelaskan tentang aspek keagamaan dalam Islam, yakni bagaimana manusia beriman, beribadah, dan berinteraksi dengan Tuhan secara spiritual dan rasional. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam seri pembahasan buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya karya Harun Nasution. Pada episode sebelumnya, kita telah memahami dasar-dasar Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh, bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Kini, kita akan melangkah ke bab 2, yaitu aspek keagamaan dalam Islam, yang menjadi inti spiritual dari seluruh ajaran Islam dan menjadi dasar bagi segala bentuk pengamalan agama. Dalam bab ini, Harun Nasution menjelaskan bahwa aspek keagamaan adalah dimensi terdalam dalam ajaran Islam. Ia bukan hanya soal hukum fikih atau peraturan-peraturan lahirian, melainkan menyangkut hubungan eksistensial manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Harun Nasution, keagamaan tidak cukup jika hanya diukur dari banyaknya amal ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, atau haji. Tanpa kesadaran dan keikhlasan batin mendasarinya, yang menjadi pokok adalah iman yang hidup, yakni keyakinan yang menyatu dalam hati, terpancar dalam perilaku, dan menjiwai seluruh aspek kehidupan. Islam mengajarkan kesetimbangan antara 3 unsur utama, yakni iman, ibadah, dan akhlak. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Tanpa akhlak, ibadah kehilangan maknanya. Tanpa ibadah, iman bisa menjadi kosong. Dan tanpa iman, semua amal hanya menjadi gerakan lahiriah tanpa ruh. Salah satu poin utama yang ditekankan Harun Nasution adalah bahwa tauhid atau keesaan Tuhan adalah inti dari keagamaan dalam Islam. Tauhid bukan hanya pengakuan lisan dalam syahadat, tetapi harus diterjemahkan dalam seluruh sikap dan tindakan hidup. Tauhid berarti mengakui bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang patut disembah, bahwa hanya Allah sumber nilai kebenaran, hukum, dan moral, dan bahwa tidak boleh ada ketaatan mutlak kepada selainnya, termasuk kepada kekuasaan duniawi, kebudayaan, atau tradisi yang bertentangan dengan prinsip ilahiyah. Maka, seseorang yang bertauhid seharusnya memiliki keberanian moral, tidak tunduk pada kekuasaan yang menindas dan selalu berpihak pada keadilan. Harun Nasution juga memperkenalkan 2 pendekatan utama dalam memahami agama. Yang pertama itu ada pendekatan teologis tradisional yang menekankan pada kepatuhan terhadap ajaran agama secara literal dan taklid. Yang kedua ada pendekatan rasional filosofis yang membuka ruang bagi akal dan pemikiran kritis untuk menafsirkan ajaran agama secara kontekstual dan dinamis. Menurut Harun Nasution, Islam membutuhkan kesetimbangan antara keduanya. Akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Rasionalisme dibutuhkan agar umat Islam tidak terjebak dalam fanatisme buta. Lebih lanjut, Harun Nasution menegaskan bahwa Islam sebagai agama tidak hanya mengatur hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membawa misi sosial dan kemanusiaan. Ajaran Islam bertujuan untuk menyucikan jiwa manusia, menegakkan keadilan sosial, menghapus kebodohan, dan membebaskan manusia dari penindasan. Artinya, aspek keagamaan tidak boleh hanya menjadi ruang privat yang pasif, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan sosial. Dalam konteks modern, Harun Nasution memberikan kritik penting. Ia mengingatkan bahwa umat Islam sering terjebak dalam formalitas keagamaan, terlalu sibuk dengan simbol-simbol dan ritual, namun mengabaikan substansi moral dari agama. Islam bukan hanya tentang tata cara ibadah, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kasih sayang diwujudkan dalam kehidupan nyata. Maka Harun Nasution mengajak umat Islam untuk kembali kepada inti spiritual.
Melalui bab 2 ini, Harun Nasution mengajarkan bahwa keagamaan sejati bukan hanya soal keyakinan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bertanggung jawab secara sosial, bersikap adil, jujur, dan berperilaku mulia. Ibadah tidak boleh berhenti pada bentuk, tetapi harus mengalir dalam sikap hidup dan kontribusi sosial. Pada episode berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan menuju bab 3, yaitu aspek filsafat dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri pembahasan buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, karya Harun Nasution. Kalau di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang aspek keagamaan dalam Islam, bahwa agama bukan cuma soal ibadah ritual, tapi juga menyentuh moral dan kesadaran batin. Kali ini kita masuk ke topik yang lebih dalam dan menantang, yaitu aspek filsafat dalam Islam. Menurut Harun Nasution, filsafat punya posisi penting dalam sejarah pemikiran Islam. Beliau melihat filsafat bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, tapi justru sebagai alat berpikir untuk memahami hakikat kehidupan dan kebenaran wahyu secara rasional. Islam sendiri, kata beliau, lahir dengan semangat berpikir dan menalar. Coba lihat saja ayat-ayat Al-Quran yang sering menantang manusia untuk berpikir, seperti afala ta'qilun, yang artinya, apakah kamu tidak berpikir? Artinya, akal adalah anugerah Tuhan yang harus dipakai untuk mencari kebenaran. Jadi, menurut Harun Nasution, berpikir secara filosofis itu bukan tanda lemahnya iman, justru sebaliknya. Dengan berpikir mendalam, kita makin sadar akan kebesaran Allah. Beliau juga menelusuri bagaimana filsafat Islam berkembang sejak abad ke-8 lewat tokoh-tokoh besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Mereka ini berusaha menyatukan wahyu dan akal, menggabungkan nilai spiritual Islam dengan logika dan rasionalitas dari filsafat Yunani. Bagi Harun Nasution, itu bukti nyata bahwa Islam sama sekali tidak anti terhadap ilmu atau pemikiran kritis. Tapi, sayangnya, setelah masa keemasan itu, dunia Islam sempat mengalami kemunduran dalam cara berpikir. Pemikiran konservatif mulai mendominasi dan akal seperti ditinggalkan. Nah, Harun Nasution melihat hal ini sebagai salah satu penyebab mengapa umat Islam sempat mengalami stagnasi atau kemacetan intelektual. Karena itu, beliau menyerukan agar umat Islam bangkit lagi, menghidupkan kembali semangat rasional dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Beliau terinspirasi oleh para tokoh pembaru seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang berusaha menghidupkan cara berpikir kritis tapi tetap berpegang pada dasar keimanan. Dengan cara itu, umat Islam bisa jadi umat yang berilmu, terbuka, dan maju. Gak hanya kuat secara spiritual, tapi juga cerdas secara intelektual. Lebih jauh lagi, Harun Nasution menyatakan bahwa filsafat itu bukan cuma teori atau konsep rumit, tapi cara kita memaknai hidup. Filsafat membantu manusia memahami siapa dirinya, apa tujuannya, dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Jadi, berpikir filosofis itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab kita sebagai muslim yang mau terus belajar dan berkembang. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa menurut Harun Nasution, filsafat bukan ancaman bagi agama, tapi justru jembatan antara iman dan ilmu. Dengan filsafat, kita diajak berpikir logis, terbuka, dan reflektif. Gak asal percaya, tapi juga enggak kehilangan rasa iman. Nah, di episode berikutnya kita bakal lanjut ke bab 4 yang membahas aspek kebudayaan dalam Islam, di mana kita akan lihat nih bagaimana ajaran Islam tidak hanya membentuk akidah, tapi juga melahirkan peradaban dan budaya yang luar biasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam seri pembahasan buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, karya
Harun Nasution. Di episode sebelumnya, kita telah membahas aspek filsafat dalam Islam, bagaimana akal dan iman dapat bersatu untuk membentuk pandangan hidup yang rasional dan berimbang. Kali ini, kita memasuki bab 4, yaitu pembahasan tentang aspek kebudayaan dalam Islam. Bagian ini akan menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membangun iman dan ilmu, tetapi juga melahirkan peradaban dan kebudayaan besar yang berpengaruh luas di dunia. Harun Nasution menjelaskan bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Dalam konteks Islam, kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama, karena Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga menuntun perilaku sosial, seni, dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan Islam tumbuh dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang mendorong manusia untuk berpikir, berkarya, dan berbuat kebajikan. Sejak awal, Islam menghargai pengetahuan dan mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Inilah yang kemudian melahirkan masa keemasan peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sastra berkembang pesat di dunia Islam, seperti di Baghdad, Cordoba, Kairo, dan Andalusia. Harun Nasution menegaskan bahwa puncak kebudayaan Islam tidak hanya terletak pada kemegahan fisik, tetapi pada semangat ilmiah dan moral yang mendasarinya. Kebudayaan Islam tidak sekedar meniru, tapi mengolah berbagai pengaruh dari luar seperti Yunani, Persia, dan India. Kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai tauhid. Hasilnya adalah kebudayaan yang bersifat universal, humanis, dan terbuka terhadap kemajuan zaman. Namun, beliau juga menyoroti bahwa dalam perkembangan modern, umat Islam seringkali mengalami keterlambatan dalam membangun budaya ilmu dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh pandangan sempit terhadap agama yang memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Padahal, menurut Harun Nasution, keduanya saling melengkapi. Ilmu dan kebudayaan yang dilandasi nilai Islam justru akan membawa kemajuan yang bermolar. Untuk itu, Harun Nasution mengingatkan bahwa kebudayaan Islam harus terus hidup dan berkembang, bukan hanya dengan kejayaan masa lalu, tapi dengan membangun kembali semangat intelektual, kreativitas, dan etika kerja yang tinggi. Kebudayaan Islam modern harus menjadi cermin nilai-nilai kemanusiaan universal, keadilan, kejujuran, tolong-menolong, dan penghormatan terhadap ilmu. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa kebudayaan dalam Islam bukan hanya hasil karya manusia, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai ketuhanan yang diterjemahkan ke dalam kehidupan sosial. Islam membentuk manusia berbudaya, berilmu, dan beradab, yang tidak hanya tunduk kepada Tuhan, tetapi juga berkontribusi untuk kemanusiaan. Pada episode berikutnya, kita akan memasuki bab 5 yang membahas aspek politik dalam Islam, yaitu bagaimana Islam memandang kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Islam membentuk kebudayaan yang berakar pada nilai-nilai
tauhid, dan kemanusiaan. Kali ini kita akan membahas tema yang tak kalah penting, yaitu aspek politik dalam Islam, yang Harun Nasution jelaskan pada bab 5 bukunya. Harun Nasution memulai pembahasannya dengan menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, politik bukan hanya sekadar urusan kekuasaan, tetapi bagian dari tanggung jawab moral kepada Allah dan masyarakat. Kekuasaan dalam Islam bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan kejujuran. Menurut Harun Nasution, Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik seperti yang terjadi di Barat. Dalam Islam, kehidupan bernegara dan beragama adalah salah satu kesatuan yang saling melengkapi. Syariat dan nilai-nilai moral menjadi dasar dalam membangun pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Beliau juga membahas konsep khalifah, yang berarti wakil Allah di bumi. Setiap pemimpin bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyatnya. Namun, Harun Nasution menegaskan bahwa konsep khilafah dalam sejarah bukanlah sistem tunggal yang wajib diterapkan, melainkan bentuk pemerintahan yang muncul sesuai konteks zamannya. Yang penting bukan bentuk negaranya, tetapi nilai-nilai moral dan keadilan yang dijalankan. Ia kemudian mengulas prinsip musyawarah sebagai dasar sistem politik Islam. Musyawarah mengandung semangat partisipasi dan demokrasi, di mana setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat demi kemaslahatan bersama. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Melalui ayat ini, Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan harus bersifat terbuka dan mengedepankan keadilan sosial. Harun Nasution juga menyoroti pentingnya etika politik dalam Islam. Politik yang Islami adalah politik yang jujur, amanah, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Pemimpin yang korupsi atau zolim bukan hanya mencederai kepercayaan rakyat, tetapi juga melanggar amanah Allah. Dalam pandangan beliau, keberhasilan politik Islam tidak diukur dari kekuasaan, tetapi dari sejauh mana nilai keadilan dan kemaslahatan dapat diwujudkan. Di akhir pembahasannya, Harun Nasution menegaskan bahwa prinsip-prinsip politik Islam sangat relevan dengan sistem politik modern, selama dijalankan dengan dasar kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut sejalan dengan Pancasila dan semangat demokrasi yang berkeadaban. Melalui bab ini, kita belajar bahwa politik dalam Islam bukan arena perebutan kekuasaan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan menunaikan amanah Tuhan. Pemimpin sejati dalam Islam adalah mereka yang mengabdi, bukan yang berkuasa atas rakyatnya. Di episode berikutnya, kita akan menutup seri ini dengan pembahasan bab 6, yaitu aspek ekonomi dalam Islam. Bagaimana Harun Nasution menjelaskan prinsip keadilan sosial, zakat, dan etika ekonomi sebagai bagian dari kehidupan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba pada episode terakhir dalam seri pembahasan buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya karya Harun Nasution. Nah, di episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana Islam menempatkan politik sebagai amanah dan sarana menegakkan keadilan. Nah, kali ini kita akan mengulas bab 6, yaitu aspek ekonomi dalam Islam. Sebuah tema yang sangat sinkron dengan kehidupan masyarakat modern, karena ekonomi menyangkut kesejahteraan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral manusia. Harun Nasution menjelaskan bahwa sistem ekonomi dalam Islam berakar pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Islam menolak sistem ekonomi yang berorientasi pada keserakahan dan penumpukan harta tanpa batas. Sebaliknya, Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Menurut beliau, kepemilikan pribadi diakui dalam Islam, tetapi tidak bersifat mutlak. Setiap harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan Allah, dan penggunaannya harus memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Inilah yang menjadi dasar dari konsep keadilan sosial dalam Islam. Salah satu aspek penting yang dibahas Harun Nasution adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang menindas karena memberikan keuntungan tanpa adanya usaha produktif.
Islam menggantikannya dengan sistem yang lebih adil seperti jual beli, kerjasama, dan investasi yang saling menguntungkan. Melalui pelarangan riba, Islam ingin menegakkan ekonomi yang etis dan bermartabat. Beliau juga menjelaskan peran zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sistem sosial yang menjamin kesejahteraan bersama. Dengan zakat, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga membantu kaum duafa ya agar dapat hidup layak dan mandiri. Dalam konteks modern, Harun Nasution mendorong agar zakat dikelola secara profesional dan transparan agar fungsinya sebagai jaring pengaman sosial dapat terwujud. Selain zakat, Islam juga menekankan pentingnya kerja keras dan usaha yang halal. Kerja dalam Islam bukan sekadar mencari nafkah, melainkan bentuk ibadah yang bernilai spiritual. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar akan mendatangkan keberkahan dan meningkatkan martabat manusia. Harun Nasution menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak menolak kemajuan, tetapi menginginkan kemajuan yang beretika. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan nilai moral agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Melalui pembahasan bab 6 ini, kita dapat memahami bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, dari akidah, ibadah, filsafat, kebudayaan, politik, hingga ekonomi. Semua aspek itu berpadu dalam satu nilai pokok, tauhid, yakni pengakuan bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah dan harus kembali kepadanya. Harun Nasution mengajak kita untuk memahami Islam secara menyeluruh, rasional, dan kontekstual agar ajarannya dapat terus hidup dan memberikan solusi bagi permasalahan manusia modern. Beliau mengingatkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga sistem etika yang menuntun manusia menuju kemajuan dan keadilan sosial. Sebagai penutup, semoga seri pembahasan ini membantu kita semua untuk melihat Islam dengan cara pandang yang lebih luas, terbuka, dan mendalam. Karena memahami Islam tidak cukup dengan hafalan, tetapi dengan pemikiran, penghayatan, dan pengamalan dalam kehidupan nyata. Jika kita menengok kembali seluruh pembahasan dari bab 1 hingga bab 5, kita dapat melihat betapa luasnya cakupan Islam sebagaimana dijelaskan oleh Harun Nasution. Ia tidak hanya berbicara tentang ritual dan ibadah, tetapi juga tentang akal, budaya, politik, dan ekonomi, yang semuanya berpijak pada satu landasan utama, yaitu tauhid yang rasional dan sosial. Dalam pandangan Harun Nasution, tauhid bukan sekadar keyakinan bahwa Allah itu esa, tetapi juga kesadaran bahwa seluruh kehidupan manusia harus diarahkan kepada nilai-nilai ilahiyah, yakni keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan keseimbangan. Pandangan ini sangat relevan di era sekarang, ketika banyak masyarakat modern terjebak dalam materialisme dan persaingan tanpa batas. Harun Nasution mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi dalam ekonomi tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan moralitas dan spiritualitas. Ekonomi yang hebat tanpa keadilan hanya akan melahirkan kesenjangan. Politik tanpa etika akan menciptakan penindasan, dan ilmu tanpa iman akan kehilangan arah kemanusiaannya. Beliau menegaskan bahwa Islam adalah agama kemajuan, agama yang mendorong umatnya untuk berpikir, bekerja keras, dan berkontribusi bagi peradaban. Namun, kemajuan yang dimaksud bukanlah kemajuan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan kemajuan yang berakar pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Melalui karya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, Harun Nasution membuka ruang dialog antara agama dan rasio, antara tradisi dan modernitas. Ia ingin agar umat Islam tidak hanya menjadi pengikut pasif, tetapi juga menjadi pemikir, pembaru, dan pelaku perubahan yang membawa kebaikan. Kita belajar dari beliau bahwa Islam dapat terus relevan di setiap zaman.
Asal kita mampu memahami maknanya secara mendalam dan menerapkannya secara kontekstual. Islam bukan agama yang kaku, melainkan agama yang hidup dan dinamis, yang senantiasa mendorong manusia untuk berpikir kritis, berbuat baik, dan mencari kebenaran. Di akhir seri ini, mari kita renungkan kembali pesan moral yang tersirat dari seluruh pemikiran Harun Nasution, bahwa menjadi muslim bukan hanya soal mengucap syahadat, tetapi juga soal menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam. Menjadi muslim berarti berjuang untuk menebarkan keadilan, menolong sesama, dan mengembangkan ilmu untuk kemaslahatan umat. Setiap dari kita punya peran dalam membangun masyarakat yang lebih baik melalui ilmu, profesi, amal sosial, maupun kerja-kerja kecil yang membawa manfaat, sebagaimana pesan Al-Quran. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini menegaskan bahwa kerja keras, tanggung jawab, dan kejujuran adalah bagian dari iman yang sejati. Semoga pemikiran Harun Nasution menginspirasi kita untuk terus belajar, berpikir, dan berbuat baik, agar Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya dalam teori, tetapi dalam tindakan nyata. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan ini. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari seri ini, bagikan kepada teman yang lain, agar semakin banyak yang memahami Islam secara utuh, cerdas, dan membebaskan. Kita tutup dengan doa bersama. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan berkah, serta kekuatan untuk mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetaplah berpikir, beriman, dan berbuat baik. Karena Islam adalah jalan menuju keseimbangan, kemajuan, dan kemanusiaan sejati.